Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam semuanya, pendengar setia Suara Kampus dimanapun Anda berada. Bersama saya Naeka Izzaznandana. Pada malam hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat relevan yang berjudulkan tentang harmoni dalam keberagaman serta menjawab tantangan eksklusivisme di lingkungan kampus dan sekolah. Jadi teman-teman, di era digital ini perbedaan suku, agama, budaya seringkali jadi pemicu konflik. Nah, maka dari itu untuk membahas tentang lebih lanjut terkait tantangan harmoni dalam keberagaman dan menjawab tantangan eksklusivisme di lingkungan kampus dan sekolah ini, kita akan datangkan 3 narasumber yang sangat keren dan sangat wow pada malam hari ini. Yang pertama yaitu ada Saudari Rahma Aulia Marzuki sebagai pakar keberagaman dari universitas. Dan yang kedua ada Saudari Aisyah Putri sebagai mahasiswi aktif di kampusnya. Dan yang ketiga ada Saudara Moreno Rezekianto sebagai aktivis mahasiswa, saudara-saudara. Jadi tanpa berlama-lama, selamat datang kepada teman-teman semuanya, kepada Saudari Rahma, Saudari Aisyah, dan Saudara Moreno Rezekianto. Oke, jadi pertama-tama untuk saya akan melontarkan mungkin pertanyaan yang simpel dulu ya kepada narasumber kita yang pertama, yaitu Rahma Aulia Marzuki. Ini beliau adalah sebagai pakar dari ilmu keberagaman dari universitas itu. Jadi mulai dari definisi dasar aja dulu nih Kak, apa itu eksklusivisme di kampus? Terima kasih Saudara Ijaz. Oke, simpelnya gini. Eksklusivisme itu sikap menutup diri dari kelompok lain, merasa kami paling benar, berdasarkan agama, etnis, atau ideologi. Di kampus ini muncul lewat klub eksklusif yang tolak anggota beda keyakinan atau bullying online karena perbedaan budaya. Contohnya di sebuah kampus negeri, mahasiswa dari satu agama bentuk kelompok rahasia, yang lainnya di blacklist. Hasilnya isolasi dan konflik. Dampaknya lingkungan belajar jadi toksis, prestasi turun, bahkan kasus kekerasan. Oke, terima kasih Kak Rama atas pembahasannya atau penjelasannya tadi tentang apa itu eksklusivisme di kampus. Dan cukup serem juga ya Kak Rama ternyata tentang apa eksklusivisme di kampus dan bagaimana caranya kita untuk menghadapinya gitu. Oke, kita beranjak ke acara selanjutnya. Ini kita akan bertanya kepada narasumber yang kedua, ini kepada Kak Aisyah. Beliau ini sebagai perannya itu sebagai mahasiswa aktif di kampusnya. Jadi kita akan sedikit bertanya nih kepada Kak Aisyah tentang apa sih pengalaman Kak Aisyah gitu di lapangan tentang kasus harmoni dalam keberagaman serta menjawab tantangan eksklusivisme di kampus dan di sekolah gitu. Dan tantangannya apa nih yang Kak Aisyah lihat tentang harmoni dalam keberagaman dan eksklusivisme di lingkungan kampus dan sekolah? Benar banget Kak Izas, di kampusku di Jakarta ada kelompok studi yang awalnya terbuka, tapi kayak lama-kelamaan tuh jadi eksklusif gitu, cuma buat yang satu aliran pemikiran aja gitu. Aku yang beda agama itu pernah diabaikan gitu, bahkan kayak dikucilin di grup WhatsApp. Jadi aku sendiri tuh ada rasa takut speak up karena takut difitnah gitu. Di sekolah dulu juga sama, anak-anak dari suku minoritas sering diejek kampungan gitu. Ini yang bikin drop out mental loh. Tapi harmoni bisa dibangun lewat kegiatan bareng seperti festival budaya. Nah, aku ikut dan langsung ngerasa kayak nyambung gitu sama teman-teman yang lain gitu. Oke, terima kasih Kak Aisyah atas pembahasannya.
untuk kasus eksklusivisme, dan tadi sudah menjawab tentang harmoni dalam keberagaman juga. Oke, tanpa berlama-lama mungkin selanjutnya kita akan mengutarakan pertanyaan atau mengulik sekilas tentang narasumber kita yang ketiga. Ini narasumbernya mungkin pelengkap ya, bisa dibilang pelengkap, karena peranan beliau itu adalah sebagai aktivis mahasiswa gitu, yang notabene menganalisis data dan berdiskusi serta memikirkan jawaban dari suatu masalah. Ini tentang kasus harmoni dalam keberagaman dan eksklusivisme di lingkungan kampus dan sekolah. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kepada narasumber kita yang ketiga ini, Moreno. Kita akan melontarkan beberapa pertanyaan, bukan beberapa ya, mungkin sedikit sajalah, sedikit pertanyaan untuk Kareno sebagai aktivis mahasiswa gitu. Sebagai aktivis itu Kareno apa solusi konkret untuk jawaban kasus ini dan bagaimana menciptakan harmoni di tengah keragaman yang sangat banyak ini. Oke, terima kasih Kareno, silahkan dijawab. Oke, baik Bang Ijaz. Jadi gini ya, solusinya dimulai dari kesadaran. Pertama, kampus itu harus punya kurikulum wajib pendidikan keberagaman atau yang mengintegrasikan nilai-nilai keberagaman. Kemudian dari kurikulum tersebut diskusikan kasus nyata seperti konflik etnis di sekolah Papua. Lalu yang kedua, bentuk forum lintas kelompok, misalnya dialog agama mingguan yang dipimpin oleh dosen yang netral, tidak berpihak ke satu agama saja. Ketiga, aturan tegas anti-bullying dengan sanksi, tapi fokus restoratif justice, bicara dari hati ke hati. Nah, terdapat contoh suksesnya di kampus Yogyakarta yang punya rumah keberagaman yang jadi tempat aman untuk mahasiswa-mahasiswa yang berbeda gitu. Hasilnya apa? Penurunan kasus diskriminasi berkurang 40% dalam setahun. Nah, itulah 3 solusi yang saya paparkan. Dan juga kita harus ingat, Pancasila mengajarkan kita Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Harmoni bukan utopia, tapi aksi nyata. Bener banget. Tambahan dari saya, gunakan teknologi. Aplikasi kampus untuk report anonim eksklusivisme, plus FR simulation pengalaman hidup di budaya lain. Ini bantu empati tumbuh. Iya, dan mahasiswa seperti kita tuh bisa mulai dari kecil, ajak teman beda latar makan siang bareng. Simple, tapi powerful. Wow, ternyata keren ya, semua jawabannya tuh bisa diinput, bisa kita implementasikan untuk kedepannya. Oke teman-teman pendengar setia Suara Kampus dimanapun kalian berada, jadi harmoni dalam keberagaman itu bukan hanya sebuah mimpi. Akan tetapi harmoni dalam keberagaman itu adalah tanggung jawab kita semua sebagai pelajar ataupun mahasiswa. Dan untuk teman-teman yang sedang menonton podcast pada malam hari ini, ayo bagikan pengalamanmu di medsos dengan ketik pagar Harmoni Kampus. Dan terima kasih atas perhatiannya untuk semua yang telah menyaksikan podcast pendengar setia Suara Hati Kampus ya teman-teman. Dan terima kasih juga kepada Kak Rahma, terima kasih juga kepada Kak Aisyah, dan terima kasih juga kepada Kak Moreno ya, yang menjadi narasumber yang sangat spektakuler
pada malam kali hari ini. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Saya Eka Izaz Nandana sebagai pemandu acara podcast pada malam hari ini pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.